Berikutnya, untuk rekan-rekan, setelah tadi rekan-rekan menginput Silpa di penerimaan desa Silpa tahun lalu ini ya, kemudian juga eh, rekan-rekan bisa menginput juga Silpa itu di penyesuaian ya, di penyesuaian. Tapi saya juga belum yakin ini ya, karena ini juga menggunakan database-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Aljun Channel. Kali ini Mimin akan mempertegas ataupun menegaskan terkait dengan persiapan penggunaan Siskudes 206B ataupun Siskudes untuk tahun 2024. Rekan-rekan yang saya banggakan, yang saya hormati semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Tidak banyak akan saya sampaikan, tidak banyak yang perlu disampaikan, kita langsung ke poinnya saja. Dalam persiapan kita penggunaan Siskudes tahun 2024 ataupun 206B ini, ada beberapa hal yang mesti wajib rekan-rekan perhatikan dan teliti, ya. Yang pertama, kita perhatikan di sini di parameter rekening bank desa, ya, kita pilih saja latihan di sini. Kita perhatikan bahwa pastikan biaya admin bank ini adalah 525,99. Kemudian pendapatan bunga 436,01 untuk kode rekeningnya. Kemudian kita lihat di isian data anggarannya, isian data anggaran, kita cek di pendapatannya untuk bunga bank. Nah, ini pastikan untuk bunga bank ini menjadi syarat mutlak ya, ini 436,01 ya, bunga bank ini sudah tersedia, sudah diinput. Kemudian dari sisi belanja untuk admin bank ya, untuk admin bank juga kita masuk ke bidang satu di penyelenggaraan kegiatannya di kegiatan 0104 ya di sini ataupun operasional pemerintahan desa. Nah, di sini sudah saya masukkan. Nah, di sini ada admin bank paket kegiatannya, saya sudah bikin satu paket kegiatan. Kemudian kita klik admin banknya. Nah, di sini kita hapus dulu ya. Biar rekan-rekan tahu, kita klik tambah di sini untuk RAB ataupun belanjanya. Kita klik tambah. Nah, di browse, kita klik belanja barang dan jasa. Nah, di sini ada biaya operasional perkantoran ya. Kita pilih yang 525,99. Ini menjadi wajib ya, menjadi wajib dipakai kode rekening ini untuk kode rekening pendapatan bunga 436,01 dan ini untuk biaya belanjanya 525,99. Lalu kita pilih, lalu kita simpan ya, lalu kita isikan, klik tambah di sini kita admin bank ya. Admin bank ini 1 tahun kita estimasi saja 1 juta. Nah ya, sumber dananya adalah pendapatan lain-lain. Kita klik simpan. Kembali lagi ke RAB, kita tambahkan untuk pajak bunga bank ya. Pajak bunga bank, kita klik di belanjanya, yaitu belanja barang dan jasa, 525 belanja operasional perkantoran, lalu kita pilih kode rekeningnya. Ini sesuai dengan arahan dari Kemendagri. Nantinya ini tidak perlu lagi di jurnal ya, karena secara otomatis akan tercatat di buku bank ya, untuk di kolom pajak bunga bank. Kita pilih 525,07 ya. Kita pilih di sini, lalu kita simpan. Lalu kita tambahkan rinciannya, misalkan pajak bunga bank ya. Kita pilih 1 tahun. Kita estimasi juga 500.000 ya. Lalu kita simpan ini di sini sudah ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi untuk persiapan di penggunaan Siskudes tahun 2024 ini adalah dari sisi pencatatan hutang pajak ya, pencatatan hutang pajak ataupun di tahun 2023 ini ada pajak yang tidak terburu dibayarkan karena kegiatan berakhir hari ini misalkan tanggal 29 ya.
kita klik saldo awal, kita masukkan hutang pajaknya rinciannya apa saja. Kalau sini saya udah diisi ya, hutang pajak di sini saya ada hutang, contoh ini ya, hutang pajak PPN kita masuk di kredit 7.750, kemudian hutang pajak penghasilan PPh 22 37.716.750. Ini kita di inputnya di saldo awal ya, dengan ekuitas sal dan aset-aset yang lainnya ya, dengan kas ya, kasih bendahara maupun rekening kas desa, ini masuk ke dalam saldo awal. Ini termasuk hutang pajak dan aset yang lainnya. Kita keluar. Nah, ini untuk hutang pajak ini nanti tidak perlu lagi di jurnal, hanya diinput di saldo awal, tapi kita lakukan penginputannya yaitu di penatausahaan seperti membayar pajak seperti biasanya ya. Nah, langkahnya seperti ini, kita klik penatausahaan, kita masuk ke penyetoran pajak, kita klik penyetoran, kita klik tambah saja. Ini tanggalnya saya angkat tanggal 1 Januari aja. Kemudian kode rinciannya, misal kita mau bayar PPN ya. PPN ini keterangan PPN tahun 2023 misalnya. Nama WP-nya misalkan Pemdes Latihan. Alamat WP-nya Latihan. Kemudian nomor PWP-nya ya random aja. Untuk nomor PWP ini random saja ya. Tapi jangan diikuti ini. Tapi diisi nanti NPWP-nya berdasarkan NPWP desa. Kemudian juga termasuk NPPN-nya. Ya. Nah, saya ini contoh saja. Lalu kita simpan. Lalu kita klik 2 kali ini. Kita input juga rinciannya. Klik 2 kali. Lalu kita klik tambah. Lalu kita browse. Nah, kalau yang di sini adalah pajak yang istilahnya di tahun berjalan. Nah, nanti kita juga bisa isi ini uraian transaksinya apa ya, belanja apa saja, dan pajak segitu itu untuk belanja apa saja. Nah, untuk pembayaran pajak yang tahun lalu kita klik tab yang berikutnya yaitu saldo hutang pajak tahun lalu. Nah, di sini karena tadi kita pilihannya adalah PPN, lalu kita pilih PPN secara otomatis akan muncul di sini. Nah, lalu kita simpan. Ya, di sini sudah ada langsung ya secara otomatis. Kita tambahkan lagi karena ada juga ada PPh ya. Kita pilih tanggalnya PPh 22 saya tadi digabungkan. Kita uraiannya atau keterangannya kita tulis PPh 22 tahun 2023. Misalkan kita punya hutang pajak ya. Misalkan jangan. Nah, ini sudah secara otomatis terisi. Kemudian juga NPPN-nya saya pilih. Ini juga random, hanya untuk contoh saja. Lalu kita simpan, lalu kita klik, ya kita isi rinciannya. Kita klik tambah, lalu kita browse, kita pilih tab ya, tab yang di saldo hutang pajak tahun lalu, secara otomatis akan muncul. Nah itu. Oh ya, ini karena saldo tunainya tidak mencukupi ya. Kalau saldonya tercukupi dia akan secara otomatis ya. Ada saya belum diisi yang penerimaan tunainya. Oke ya, itu ini sebagai gambaran saja agar diperhatikan karena ada beberapa perbedaannya. Perbedaan penggunaan tulis 205 yang dan 206. Secara untuk pajak seperti itu ya penyelesaiannya. Oke, kita tutup saja. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah ketika input silpa ya. Input silpa tahun 2023 di aplikasi Siswades 206B ataupun APBDes 2024, APBDes 2024. Pastikan dulu di sisi penganggaran ya. Di sisi penganggaran di pembiayaan 1 silpanya dari mana saja. Di sini ada silpa dana desa, contoh ini ya. Kemudian juga silpa PBP ataupun bantuan keuangan provinsi dan DLL ataupun lain-lain ini. Ya silpanya. Perhatikan di sini 20.500, 750 dan 3.750. Lalu kita tutup ya. Juga perhatikan di pembukuannya di saldo awal ya. Di pembukuan di saldo awal kita pilih ya, laporan kekayaan desa. Kita lihat juga silpanya atau tidak. Nah, silpanya di sini dikasih bendahara desa 7.500.000, kemudian di rekening kas desa 17.500.000 ya. Ini dengan dari berbagai sumber dana. Nah, kemudian kita eksekusinya untuk menginput biar terrealisasi
kita masuk di untuk Silpa itu di penatausahaan ya. Untuk Silpa itu kita input di penatausahaan di penerimaan desa. Kita klik, nah ini input ada penerimaan tahun Silpa tahun lalu. Lalu kita pilih, lalu kita klik tambah ya, tambah misalkan 1 Januari. Ya, kemudian di sini keterangannya Silpa tahun 2023 misalkan. Lalu kita tambah. Nah, di sini kita pilih yang dari PBP. Ini sudah angkanya sudah terisi ya. Nah, lalu kita pilih, kemudian tambah lagi Silpa DLL-nya juga. Lalu kita tambah lagi, ini sudah secara otomatis ya, angkanya langsung muncul. Nah, lalu kita simpan ya, simpan lalu kita proses. Nah, ya, kita proses. Nah, ini ada pertanyaan ataupun pop-up, mau melakukan proses data, kita klik yes. Ya. Nah, secara otomatis ekuitas salnya akan terisi secara otomatis. Dan ini sudah balance. Lalu kita cetak. Ya. Untuk yakin mau mencetak jurnal ya. Jadi jurnalnya sudah dibikinkan secara otomatis. Kalau biasanya kita dibikin secara manual. Ya. Nah, ini ya apa print out dari penginputan Silpa tahun lalu tidak di jurnal ya, tapi tidak di print. Berikutnya untuk rekan-rekan, setelah tadi rekan-rekan menginput Silpa di penerimaan desa Silpa tahun lalu ini ya, kemudian juga eh, rekan-rekan bisa menginput juga Silpa itu di penyesuaian ya, di penyesuaian. Tapi saya juga belum yakin ini ya, karena ini juga menggunakan database-nya yang MDE. Tapi kalau nggak salah ini nanti kalau kita menggunakan SQL, karena kemarin juga ada update ya, jadi kita tidak perlu lagi sebetulnya menginput lagi di penyesuaian. Ya ini seharusnya dia sudah terkoneksi, sudah connect dengan penyesuaian ketika kita menginput di penerimaan Silpa tahun lalu ya. Ini harus sudah terkoneksi dengan penyesuaian di pembukuan. Nah ini. Tapi kita untuk memastikan saja. Tapi mohon maaf ini kalau memang tidak berhasil ya. Nanti kita diuji coba lagi ya. Nanti saya akan coba di menggunakan database yang istilahnya sudah diupdate ya, menggunakan juga database-nya adalah SQL ya, bukan yang menggunakan MDE. Kalau ini kan menggunakan MDE. Jadi saya coba. Ini kalau memang tidak berhasil berarti kita harus menggunakan yang database-nya yang sudah disediakan ataupun yang diupdate ya. Kemudian kemarin query-nya ya, query-nya sudah diupdate, kemudian juga aplikasinya juga sudah diupdate ya. Kita masukkan ini di kredit ya, untuk yang Silpa DD itu ya 20.500.000. Kemudian di sini ada Silpa dari DLL ya, ini 3.750.000. Kita tambah Silpa PBP ini 750.000 ya. Kita tambah rekening lawannya yaitu akun raja ada ekuitasal ya. Ekuitasal lalu kita pilih, kita masukkan di sini di debit 20 juta. Lalu kita simpan, lalu kita posting ya. Tuh, keluar, kita klik di laporan. Kalau tidak berhasil berarti kita harus menggunakan yang ini saya hanya coba-coba menggunakan yang MDE ya. Mudah-mudahan berhasil. Gitu. Oke. Nah, ini belum terrealisasi ya. Harusnya ini sudah terrealisasi di sini ya. Harusnya ini dia pindah ke sini dan ini menjadi 0. Itu saja mungkin rekan-rekan, mohon maaf apabila konten kali ini tidak begitu maksimal, tapi minimal rekan-rekan bisa memahami mana yang untuk tahun 2024 ini wajib dimasukkan kode rekeningnya. Yang pertama kita perhatikan kode rekening admin bank di parameter rekening bank desa itu 525.99 itu satu. Yang kedua, kita pastikan pendapatan bunga bank masuk di pendapatan lain-lain di pendapatan ya. Kemudian juga untuk apa
Untuk admin bank 525.99 dianggarkan di belanja di kegiatan 010104 ya. Kemudian belanjanya adalah belanja eh, perkantoran ya. Itu 525 perkantoran lainnya 525.99. Kemudian juga belanja pajak bunga bank itu juga dianggarkan secara terpisah. Kalau sebelumnya tidak terpisah, dianggarkan secara terpisah yaitu 525.07. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga sudah menonton. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Sekali lagi, jika konten ini bermanfaat, silakan di like, komen, dan subscribe, serta di-sharekan biar banyak orang desa yang tahu, terutama operator subscribe. Lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.